Jatah nyawa. Emangnya udah keluar, Cia? Udah, Celo. Wah, jatah nyawa kamu banyak banget. Ada 100 loh. Kalau jatah nyawa kamu berapa? Kayaknya jatah nyawa Cia belum muncul deh. Gimana ya? Udah nih, Cia dapat 20 nyawa dong. Kita lompat dari air terjun tertinggi yuk. Gara-gara. Ya galak. Gas. Gak mau, Cia. Celo takut. Woi, Celo, kita mau pergi ke hutan Amazon. Hah? Ngapain? Rencananya sih kita mau cari ular yang paling beracun di dunia. Nanti kalau digigit gimana? Justru itu sensasinya, Keles. Ikut lo. Pulang sekolah kita cabut rame-rame. Gak mau ah. Sakit tahu. Lagian, Celo gak mau sia-siain nyawa Celo. Nyawa tuh berharga. Ih, gak usah sok bijak deh, pakai acara ceramah segala. Cupu ya cupu aja lo. Sombong amat mentang-mentang jatah nyawanya banyak. Payah lo, gak asik. Sana jauh-jauh. Kita tuh gak selevel. Celo, boleh tolong pegangin helm aku bentar nggak? Aku mau pakai jaket dulu. Kamu mau ngapain, Axel? Balapan dia lagi ya? Iya, dan kali ini aku harus menang. Buat apa sih? Itu. Terus nyawa kamu sisa berapa? Kenapa digembok? Sorry Celo, aku buru-buru. Udah mau mulai soalnya. Nanti aku jelasin ya. Aku pamit ya. Bodoh amat. Gawat, Axel kecelakaan. Apa? Tapi, biarinlah. Salah sendiri. Siapa suruh buang-buang nyawa? Kamu nggak tahu, nyawa Asta tinggal 1, Celo. Dan dia balapan itu buat melindungin kamu dari ketua geng motor lain yang berniat membunuh kamu. Apakah Anda kerabat dari pasien? Iya, dokter. Gimana keadaan Axel? Pasien dalam keadaan kritis, sepertinya dia tidak akan selamat. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan memberikannya 100 nyawa. Kalau gitu, Celo. relaxnya. Guys, lihat Celo dapat hempas Imlek nih. Bentuknya rumah tradisional Cina kayak gini. Tal, putal, 7 keliling. Bah, ayo kita buka guys. Ada pintunya gitu loh. Wow, ternyata banyak ornamen di dalamnya. Bagus banget. Kata mama ada pintu rahasia di belakangnya. Avaya, tombol ini buat apa ya guys? Celo penasaran. Wah, bisa nyala guys hempasnya. Keren banget. Ternyata tadi itu tombol lampu guys. Kalau ini diangkat, ada set peralatan buat bikin tehnya guys. Tuh. Dan masih ada lagi guys. Kue kering. Celo suka banget sama kue. Soalnya manis. Kalau kalian suka kue nggak? Yang suka pencet tombol like ya. Apa nih? Ini nastar guys. Tuh, nastar. Terus ini. Kue apa ini? Kalau yang ini lidah kucing, Celo suka. Terakhir kue coklat. Makasih. Kalau menurut kalian hempas ini bagus nggak? Dari nilai 1 sampai 10, kalian kasih nilai berapa? Komen ya. Guys, ini kan bentar lagi sekolah kita bakal ngadain bazar. Bikin apa ya yang seru gitu biar rame? Wih, jadi nggak sabar temanya apa? Korea-Korea gitu sih katanya. Gimana kalau makanan Korea? Pasti banyak yang antri. Axel, mama kamu orang Korea kan? Ada ide gak? Bikin sesam barbecue aja gimana? Males banget dah kudu masak-masak ya. Hah, ini gua ajarin hacks barbecue anti mager. Gampang kok, nggak ribet. Lo lupa kalau orang Indo tuh nggak nasi nggak kenyang. Tenang aja, pakai nasi kok. Gas. Cewek-cewek siapin bahan-bahan. Oke, ayo Cia. Lihat, lo cari kompor sama panci sana. Siap laksanakan komandan. Sesam barbecue ini benar-benar praktis dan gampang banget dibuatnya. Percaya nggak kalau bahan utamanya cuma 2 sosis kanzer original? Pertama-tama kita parut dulu sosis kanzer originalnya memanjang gini ya. Palutnya agak ditekan gitu ya guys ya. Bener banget supaya hasilnya bisa bagus kayak gini. Oh iya, sosisnya itu bisa langsung dikonsumsi ya, soalnya ready to eat guys. Ini dia guys penampakannya. Ayo kita masak. Tuang minyak di wajan secukupnya. Tumis bawang bombay hingga harum. Ini opsional ya. Masukkan sosis yang udah kita parut tadi. Tambahkan kecap manis dan saus sambal secukupnya. Terus aduk hingga warna sosisnya kecoklatan guys. Terakhir aku mau tambahin cabai potong soalnya aku suka pedes. Nah udah mateng nih, kita susun di atas piring kayak gini. Ini dia hasilnya guys, bener-bener gampang banget kan? Anak kecil juga bisa. Sekarang aku bakal ajarin kalian gimana caranya bikin sesam barbecue. Pertama ambil daun selada, terus timpa nasi putih di atasnya. Terakhir kita taruh sosisnya guys yang banyak biar mantap. Kalau udah tinggal kita bungkus daun seladanya kayak gini. Ini tuh jenis makanan orang Korea guys yang disebut dengan sesam. Yummy. Cia juga mau cobain nih guys. Kita bungkus semuanya pakai daun selada kayak gini. Wah, beneran enak. Bikinnya juga gampang dan ngenyangin. Aku mau kasih nasi yang banyak guys. Gak lupa sosisnya, wanginya menggoda banget loh ini. Kalau udah tinggal kita bungkus aja guys. Ini kayaknya jumbo banget deh ukurannya guys. Markinya, mari kita manyam. Wah enak banget. Kalau gini sih kita bisa bikin terus. Nggak perlu nunggu tahun baru. Kalian bisa bikin barbecue anti gagal segampang ini kapan aja guys. Dan rasanya dijamin mantap. Sumpah ini tuh enak banget guys. Buruan cobain. Moga Celo dapat bahasa Inggris. Nani? Maju deh. Nihongo da kayak anak no. Waduh, mama nggak ngerti lagi. Snow. Kenapa teriak-teriak, Juliet? Mama kamu orang Jepang kan, Snow? Celo ngomong apaan tuh? Ohayo, papa. Pagi. Wah, hebat sekarang kamu bisa bahasa Jepang ya. Kako ni sukoshi benkyou shiteru. Papa bangga banget, ini black card buat kamu jajan, Celo. Kamu boleh beli apapun yang kamu suka. Arigato. Ya udah, kamu mau berangkat sekolah kan? Hati-hati di jalan ya. Hai, itakimasu. Gambat ya, Neh. Simpan buku kalian, kita bakal ulangan bahasa Jepang dadakan. Mana gue belum belajar. Sensei kita kan galak. Kerjakan dalam 30 menit ya. Cotto matte. Kore wa hontou ni kantan da yo. Hai, sensei, warimashita.
Hah, cepet banget kamu Celo. Terus sejak kapan kamu lancar bahasa Jepang? nek. Wakaranai. Celo, katanya tombol di atas kepala ini bisa nerjemahin bahasa Jolo kita loh. Ale? Nande? Dekinayo, Cia-chan. Guys, saya bantuin Celo pencet tombol like dan follow supaya fiturnya bisa aktif. Hah? Konnichiwa. Gimana dibalas gak sama Jolo kamu? Indonesia go hanashinai no? Ya baik. Hah? Kamu ngomong apa? Kenapa Celo dia bilang apa lagi? Jika sekai ni sunderu no? Ya, iko? Celo, kamu tahu nggak? Ada acara TV yang ternyata panggilan dari dunia lain. Serius? Iya, dan katanya banyak banget memakan korban anak-anak. Kok melini ya? Cerita ini berawal dari tahun 1972. Di sebuah desa terpencil di Amerika Serikat, ada seorang gadis kecil yang bernama Dina. Hah? Dina mulai membicarakan sesuatu yang aneh kepada keluarganya. Dina bersumpah, tiap sore ia menonton acara TV yang berjudul Channel Half. Dan teman-teman di sekolahnya pun mengaku pernah menonton tayangan yang sama. Lah, anehnya di mana? Karena pas orang dewasa cek, mereka coba nemuin saluran TV statis tanpa gambar. Oh, Cela tahu yang kayak banyak sebutnya itu kan? Dina bisa menggambarkan acara tersebut dengan sangat detail. Ada Kapten Pisang, boneka bajak laut yang memimpin kru-kru berwajah seram. Belum lagi, suara mereka terdengar terak, dan mereka tertawa dengan nada yang menusuk. Waduh. Episode demi episodenya pun kian mengerikan, di mana ada sebuah adegan, boneka-boneka itu menjadi melengking tanpa alasan, hingga suara samar-samar terdengar berbisik pada Dina. Berulang-ulang, sampai Dina ketakutan dan melapor pada ibunya. Bu, mereka bilang kepadaku, aku harus ikut bersama mereka. Mereka kesepian, Bu. Hah? Kok perasaan Cela nggak enak ya? Dina pun lanjut bercerita tentang episode terakhir yang baru ia tonton tadi kepada ibunya. Seluruh boneka menatap ke arah layar dengan ekspresi kosong. Suara mereka pelan, tapi terdengar jelas oleh Dina. Kemarilah Dina, kami butuh teman. Besok paginya, Dina dan beberapa anak-anak lain di desa itu dikabarkan hilang tanpa jejak. Satu-satunya yang tertinggal adalah TV tua yang masih menyala dengan saluran statis. What? Akhirnya setelah kejadian ini, para orang tua pun teringat tentang Candle Cove dan mulai mencari tahu. Tapi ternyata program itu tidak pernah ada maupun tayang di stasiun TV manapun. Kok gelap sih? Mati lampu ya? Hah? Loh, kenapa ini? Tolong! Udah bangun kamu rupanya. Suara kamu cempreng banget sih. Hah? Kak, kamu siapa? Penculik ya? Tuh tahu. Oh, bilang Nones tadi. Loh, kamu gak takut? Enggak tuh. Hah, ya udah. Sekarang cepet lapor orang tua kamu. Aku akan minta tebusan 7 miliar. Begitu mereka transfer, aku bakal jadi orang kaya. Hahaha. Lah, kenapa kamu malah ikutan ketawa? Kayaknya aku harus bilang kalau kamu harus siap-siap kecewa deh. Maksudnya? Karena aku tahu papa sama mama aku tuh gak akan rela bayar 7 miliar cuma buat nyelamatin aku. Hah? Jadi aku gak bakal dibayar nih? Palingan nanti mereka suruh kamu ambil aku aja soalnya selama ini aku tuh beban buat mereka. Apa? Makanya kamu tuh salah culik orang, Well. Gimana kalau aku kurangin jadi 70 juta? Setahu aku, papa kamu kan presiden direktur dari Stophold Group. Masa sultan begitu 70 juta aja gak dikasih? Mohon maaf nih ya penculik. Jangankan 70 juta, 7.000 perak aja. Kamu sujud mohon-mohon sama mereka. Itu pun kalau mereka lagi ada duit leceh. Astaga, ternyata keluarga kaya itu gak menjamin bahagia ya. Kamu gak sedih apa? Sebenarnya aku pengen nangis sih. Boleh tolong lepasin borgolnya nggak? Sakit banget. Sini. Kasian kamu. Maaf ya. Makasih ya. Ngomong-ngomong, kamu udah culik orang berapa kali? Ini yang pertama kalinya sih. Oh, pantes. Lah,